Klasifikasi materi dan perubahannya, submateri, larutan asam, basa, dan pemisahan campuran. Setelah mempelajari klasifikasi materi, selanjutnya kita akan mempelajari larutan asam dan basa. Larutan termasuk ke dalam campuran homogen. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat 3 jenis larutan, diantaranya larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Ketiga larutan ini memiliki ciri dan sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, larutan asam. Ciri-cirinya yaitu rasanya asam, kemudian bersifat korosif. Korosif artinya menyebabkan perkaratan pada logam. Kemudian merubah lakmus biru menjadi merah, memiliki harga pH kecil dari 7, dan dalam air asam akan melepaskan ion H+. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari yaitu jeruk nipis, asam cuka, dan lemon. Yang kedua yaitu larutan basa. Memiliki ciri-ciri diantaranya rasanya pahit, terasa licin bila terkena di kulit, merubah lakmus merah menjadi biru, memiliki harga pH besar dari 7, dan di dalam air akan melepaskan ion OH-. Contoh senyawa basa dalam kehidupan sehari-hari yaitu sabun, pasta gigi, dan obat mah. Yang ketiga yaitu larutan garam. Memiliki ciri-ciri diantaranya merupakan senyawa yang berasal dari gabungan antara asam dan basa. Jadi ketika senyawa asam dicampurkan dengan basa maka akan terbentuk senyawa garam. Garam tidak merubah warna kertas lakmus, yang artinya lakmus merah dalam garam tetap merah sedangkan lakmus biru tetap biru. Contoh garam dalam kehidupan sehari-hari yaitu garam dapur dengan rumus molekul NaCl dan nama ilmiah natrium klorida. Materi selanjutnya yaitu indikator asam basa. Adalah senyawa yang digunakan untuk mengidentifikasi larutan asam, basa, dan garam. Indikator diperlukan karena tidak semua senyawa bisa kita cicipi rasanya. Misalnya senyawa beracun, maka dibutuhkanlah indikator untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa tersebut. Indikator asam basa dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari alam, biasanya dari tumbuh-tumbuhan, namun tidak semua tumbuh-tumbuhan dapat dijadikan indikator. Syarat tumbuhan bisa dijadikan indikator yaitu memberikan warna yang berbeda di dalam senyawa asam dan senyawa basa. Contoh tumbuhan yang dapat dijadikan indikator yaitu kunyit, di mana di dalam asam warnanya kuning cerah, sedangkan dalam basa berwarna jingga. Kemudian kubis ungu di dalam asam memberikan warna merah muda, sedangkan dalam basa berwarna kuning atau hijau. Dan kembang sepatu yang memberikan warna merah cerah dalam suasana asam dan warna hijau dalam suasana basa. Yang kedua yaitu indikator buatan, yang merupakan indikator yang diproduksi oleh pabrik atau laboratorium dan siap untuk digunakan. Contoh indikator buatan yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus memberikan warna yang berbeda dalam suasana yang berbeda. Lakmus merah tetap merah di dalam asam dan garam dan berubah menjadi biru bila di dalam basa. Sedangkan lakmus biru tetap berwarna biru dalam basa dan garam dan akan berubah menjadi merah dalam asam. Ini adalah gambar kertas lakmus yang biasa digunakan di laboratorium. Dari animasi dapat kamu lihat ketika senyawa basa dimasukkan kertas lakmus berwarna merah maka akan berubah menjadi biru. Sedangkan di dalam senyawa asam, lakmus biru akan berubah menjadi merah. Yang kedua yaitu larutan indikator. Contoh larutan indikator yaitu fenolftalein yang dalam asam tidak berwarna sedangkan dalam basa berwarna merah. Kemudian metil merah dalam asam berwarna merah sedangkan dalam basa berwarna biru. Dan metil biru dalam asam berwarna merah sedangkan dalam basa berwarna biru. Yang ketiga yaitu indikator universal. Selain bisa mengidentifikasi larutan, indikator universal bisa menentukan harga pH larutan. Cara menggunakan indikator universal sangat mudah. Kita tinggal mencelupkan indikator tersebut ke dalam larutan, kemudian mencocokkan warna indikator tersebut dengan warna yang tertera pada gambar keterangan. Berikut adalah gambar indikator universal yang biasa digunakan di laboratorium. Kemudian selanjutnya adalah pH meter. pH meter adalah alat untuk mengukur pH.
pH meter lebih akurat dibandingkan daripada indikator universal. Nah, ini adalah gambar dari pH meter. Dari gambar dapat kita lihat bahwa pH yang terukur yaitu 7,65. Karena harga pH besar dari 7, maka dapat disimpulkan bahwa larutan merupakan larutan basah. Materi yang ketiga yaitu pemisahan campuran. Seperti yang kita ketahui bahwa campuran terdiri dari 2 zat atau lebih. Zat-zat penyusun campuran tersebut dapat kita pisahkan dengan menggunakan metode pemisahan campuran. Ada banyak metode pemisahan campuran, namun yang akan kita bahas hanya 4 metode saja. Metode yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang dilakukan dengan cara memisahkan zat padat dan cairan yang biasanya berukuran kecil dan tidak mengendap. Metode ini menggunakan corong yang dilengkapi kertas saring. Contohnya pasir dan air. Pasir akan tertinggal di kertas saring, sedangkan air turun menembus kertas saring. Air yang diperoleh disebut dengan filtrat, sedangkan pasir yang tertinggal di kertas saring disebut dengan residu. Filtrasi biasanya digunakan untuk menjernihkan air. Metode yang kedua yaitu metode destilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contoh campuran yang dipisahkan dengan metode destilasi yaitu pemisahan minyak bumi, campuran air dan spiritus. Nah, ini adalah gambar animasi penyulingan minyak bumi menggunakan metode destilasi. Metode yang ketiga yaitu kromatografi, merupakan metode pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan perbedaan tingkat kelarutan atau kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur. Contoh campuran yang dipisahkan dengan metode kromatografi yaitu untuk memisahkan dan mengidentifikasi zat kompleks seperti pestisida, tes urin, dan zat warna. Metode yang keempat yaitu kristalisasi. Kristalisasi adalah cara pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Contohnya, membuat garam dapur dari air laut. Prosesnya memerlukan terik matahari untuk menguapkan air laut yang terdapat dalam tambak-tambak garam yang ada di pinggir pantai. Setelah air menguap, maka tinggallah di tambak-tambak tersebut kristal garam. Nah, kristal garam inilah yang digunakan sebagai garam dapur.